tentang berbagai macam peristiwa yang membuat negara itu gagal, bukan hanya sumber daya alamnya, bukan juga karena sumber daya manusianya, tapi justru karena politik. Oleh karena itu, dari berbagai macam permasalahan yang kompleks tadi yang telah diuraikan oleh kawan-kawan kita, persoalan kebangsaan kita bersumbu pada persoalan politik. Dan hari ini anak muda telah memilih partisipasi yang kuat, memilih partisipasi yang bermakna di dalam perpolitikan kita. Dan Rembuk Pemuda hari ini telah menunjukkan semangatnya, telah menunjukkan aksinya, dan akan berdampak untuk pembangunan pemuda Indonesia selama 1000 tahun mendatang. Rembuk Pemuda tidak dikonsep, tidak didesain hanya selesai 5 tahun. Rembuk Pemuda tidak sampai 2045, tapi Rembuk Pemuda didesain untuk sepanjang masa. Oleh sebab itu, teman-teman semua, kami sampaikan selamat datang di Rembuk Nasional Pemuda Indonesia yang kedua. Dan pastikan setelah kita sampai di forum ini dan kita telah membawa berbagai macam aspirasi, membawa berbagai macam inspirasi, kita kembali ke rumah. Dan apabila di rumah kita bisa membangun mimpi tentang Indonesia di atas bantal, maka teman-teman tidurlah. Tapi bila tidak, maka bangkit lalu membaca dan berdialektika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dan sekarang telah hadir 100 pemuda di ruangan ini dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Aidil Panandrang selaku founder dari Rembuk Pemuda, yang kami hormati para tamu undangan, serta seluruh pemuda dari seluruh Indonesia. Kita percaya bahwasannya masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Kita percaya bahwasannya seluruh permasalahan isu yang ada saat ini akan dijawab dan diselesaikan oleh generasi muda. Maka dari itu, saya, perwakilan dari pelajar siswa kelas 11 SMA, menjadi jembatan untuk Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan teman-teman semua. Lalu poin yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman pelajar yang sudah hadir. Boleh tepuk tangan teman-teman pelajar yang hadir. Saya apresiasi untuk teman-teman pelajar yang di hari liburnya, mungkin banyak dari anak-anak muda kita bermain tidak dengan tujuan yang jelas, namun telah hadir di tengah-tengah kita teman-teman pelajar yang masih SMA, mau untuk hadir ke acara Rembuk Nasional Pemuda Indonesia kedua. Kita patut apresiasi bahwasannya seluruh semangat dan juga penyemangat dari pelajar ini bisa diimplementasikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Sultan Rifandi, saya perwakilan juga dari Rembuk Pemuda. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Ini minggu, bukan sembarang minggu. Saya merasakan bagaimana semangat kawan-kawan, antusiasme kawan-kawan semua di tengah berbagai tantangan realita kehidupan yang kita hadapi sebagai anak muda. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas kehadiran siang hari ini, karena acara ini bukan acara puncak dari Rembuk Pemuda. Acara ini adalah peluit pertanda awal dari panjangnya
sejarah Rembuk Pemuda dalam mewarnai peradaban bangsa ini. Kita boleh tepuk tangan. Kita yang hadir di ruangan ini, saya mengerti kita dipenuhi dengan berbagai pertandingan. Pertandingan kita sebagai anak muda bukan pertandingan 5 tahun saja. Pertandingan kita sebagai anak muda adalah pertandingan yang kita hadapi setiap hari untuk memastikan kita sehat di usia produktif kita. Pertandingan yang kita hadapi adalah pertandingan untuk memastikan kita dapat fasilitas pendidikan yang memadai di tengah melambungnya nilai UKT di kampus kita. Pertandingan yang kita hadapi adalah kita harus memastikan bahwa kita adalah bagian dari tenaga kerja yang adaptif di tengah ketimpangan dan lain-lain sebagainya. Kita juga harus memastikan kita harus memenangkan pertandingan untuk menjadi kaya sebelum kita tua. Itulah pertandingan-pertandingan kita yang kita tidak bisa hadapi sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, paling tidak beberapa poin yang tadi saya sampaikan itu adalah prasyarat utama untuk menjadi Indonesia Emas di 2045. Tapi ingat, ketika kita bicara 100 tahun Indonesia di 2045, kita punya tahun 2028, di mana disitulah momentum usia 100 tahun Sumpah Pemuda. 2028 akan menjadi cerminan awal di mana anak muda itu berada di bangsa ini. Saya setuju dengan abang ojek online tadi, Bang Mulyadi tadi. Saya setuju tadi. Kita kasih tepuk tangan buat Bang Mulyadi. Saya setuju, sekeras apapun kita membangun bangsa ini di bawah, kita pasti akan kalah dengan generasi sebelumnya yang merusak. Ini yang harus kita pastikan. Mari kita berjuang, mari kita berembuk, mari kita memenangkan pertandingan kita setiap hari. Kalau kata Nadia, apa kata Nadia? Untungnya bumi masih berputar, untungnya menyerah bukan pilihan, dan untungnya masih ada untungnya. Terima kasih. Cek, 1 2 cek. Tadi pas dengar Sultan saya agak grogi juga sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan artisnya dalam acara Rembuk Pemuda ini. Saya selalu punya pandangan bahwa sejarah itu teman-teman dimulai dari satu tempat. Kita tidak pernah tahu bahwa mungkin di tempat ini akan lahir seorang presiden, akan lahir seorang para menteri, akan lahir para pejabat yang paling tidak akan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kita berikan aplaus dulu. Selamat datang Pak Menteri. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Menteri. Oke, terima kasih teman-teman. Yang pertama, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih terhadap perhatian dan partisipasinya dalam acara Rembuk Nasional Pemuda Indonesia. Kita berikan aplaus sekali lagi. Karena saya diminta oleh teman-teman panitia untuk memberikan sepatah dua kata. Kalau kita mencoba menyelusuri dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, teman-teman, kita melihat banyak sekali persoalan yang kemudian menggerogoti dinamisasi perjalanan bangsa ini ke depan. Lahirnya Rembuk Pemuda, teman-teman semua, ini sebagai satu ide pembaharu, karena kita melihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan anak muda yang paling tidak
tidak lagi bicara bagaimana membangun bangsa Indonesia ke depan, bagaimana memproyeksikan masa depan anak muda. Oleh karena itu, lewat hari momentum yang spesial ini bertepatan dengan ulang tahun Republik Pemuda yang kedua, kita bersepakat seluruh anak muda dari Indonesia dari ujung sampai ujung Merauke mencoba berembuk untuk sama-sama menyatukan sikap, sama-sama menyamakan persepsi bagaimana membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi kita berikan aplaus. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Aku yang senantiasa mempersembahkan segenap jiwa dan raga demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Aku yang sama sekali tidak layak masuk dalam goresan sejarah Indonesia meskipun paling menderita. Karena bagiku, menjadi anak kandung Ibu Pertiwi adalah karunia tak terhingga. Aku ikhlas menerima semuanya. Kau ajarkan aku tentang perjuangan dan perlawanan terhadap penjajahan. Aku ikut meski aku tak paham apa makna dibaliknya. Aku ikut meski harus menanggalkan nilai-nilai lama. Aku ikut meski harus terluka lalu mati tak tersisa. Aku ikut semuanya. Kau bilang bahwa nanti saat merdeka penderitaan akan sirna. Aku percaya. Kau bilang ada harga yang harus dibayar. Ku korbankan semuanya. Tanah, air, udara, bahkan nyawa. Setelah semuanya usai dan masih belum ada tanda-tanda kejayaan tiba, kau ajarkan bahwa begitulah negara di usia belia, dan aku pun percaya. Atas nama pembangunan dan kemajuan bersama, kau rampas tanahku, aku menerima. Kau menyuruhku diam agar kau fokus bekerja, aku terima. Kau hadirkan Pancasila dan penjara bagi yang melanggarnya, aku mampu apa? Tapi setelah aku tahu semua pengorbananku kau pergunakan hanya demi kejayaanmu semata, saudara-saudaraku yang lain mengingatkan bahwa aku harus melawan. Katanya aku berhak bahagia dan damai. Mereka membawa nilai yang lebih segar, demokrasi namanya. Mohon maaf, aku harus menumbangkanmu atas nama baru itu. Dan sebagai orang yang bodoh, sekalinya kau janjikan hidup sentosa, aku tidak tahu mengapa aku harus percaya dan menerima begitu saja. Kau namai era itu sebagai era reformasi. Dan dalam perjalanan menuju era yang kabarnya penuh kesempurnaan hidup itu, aku harus menanggung penderitaan untuk kesekian kalinya. Aku diculik orang-orang tak dikenal. Mereka menginjak kepalaku layaknya binatang. Aku ditelanjangi dan diperkosa ramai-ramai. Aku dibunuh atas nama perubahan. Keluargaku hanya disisakan gelar pahlawan untuk kematian anak kesayangannya. Tagihan sebesar ini tak ada satupun yang menanggungnya. Termasuk kau yang jahat kepadaku, ataupun kau yang mempengaruhi agar aku melawan. Tak lama setelah itu, aku hanya bisa menatap kau dari kejauhan, memandang haru kepada jubah yang kamu pakai, mahkota yang berkilau, sedangkan aku telanjang dan kepalaku dipenuhi kotoran. Aku menengadah, mengemis belas kasihan atas keberhasilan yang padahal aku juga menjadi bagian dalam meraihnya.
reformasi yang kau tawarkan itu, demokrasi yang kau agung-agungkan itu, sekali lagi memintaku untuk menjadi tumbal berikutnya. Dari sisa-sisa tenaga yang aku punya, dari setelah panggilanku tak kau pedulikan lagi, aku kuatkan diri untuk bangkit perlahan, ikut berbaris dalam antrian panjang lowongan pekerjaan. Tak berhenti di situ, aku tertolak karena ternyata saudara-saudaraku yang lain lebih membutuhkan. Kukira aku orang terhina di negeri ini. Keadaan saudaraku lebih parah lagi. Ada yang dulunya petani tidak bertani lagi karena tanahnya dirampas dan dikorbankan untuk negeri. Ada yang dulunya nelayan tidak melaut lagi karena lautnya sudah dikotori limbah industri. Ada yang dulunya guru tidak mengajar lagi karena lembaga pendidikannya menghalalkan korupsi sementara mereka tidak digaji. Kau tahu, di tengah-tengah kondisiku yang lapar, tak punya uang, pikiran yang bodoh, tertolak semua lapangan pekerjaan, saudara-saudaraku yang lain kembali mengajakku melawan atas nama perjuangan dan kesempurnaan di masa-masa berikutnya. Aku sangat hafal apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tetap memilih turun karena sebuah harapan. Dan benar, kepalaku bocor, tanganku sobek, dadaku sesak karena gas air mata. Aku bertanya-tanya tagihan sebesar ini ditujukan kepada siapa? Kau dan saudaraku yang membujuk aku bergerak itu tidak sedikit pun menanggungnya. Kau tetap dengan mahkota, saudaraku tetap dengan kotokohannya, tanpa sedikit pun luka di dalam tubuhnya. Sementara aku semakin menderita, kau semakin kaya. Dariku yang ikut berjuang tapi terbuang, dariku yang telah mengorbankan semuanya tapi dihianati begitu kejamnya, demi sumpahku, kesetiaanku, dan patuhku terhadap Ibu Pertiwi, atas segala dosa-dosa yang kau dan saudara-saudaraku perbuat kepadaku. Selama untuk keutuhan bangsa ini, aku ikhlas dan menerima semuanya. Jakarta, 08 September 2024. Selamat ulang tahun Republik Pemuda yang pertama. Jayalah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam hangat saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan, narasumber, serta peserta yang berbahagia yang hadir dalam acara Rembuk Nasional Pemuda Indonesia yang kedua. Izinkan saya teman-teman untuk membawakan kepada kalian sedikit refleksi. Refleksi yang menjadi nawacita seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa selain gagasan semata, yang tidak memiliki akses, yang tidak memiliki modal, namun hanya memiliki gagasan dan cita-cita. 1 tahun yang lalu, ketika saya masih berada di bangku kuliah, saya bertanya-tanya. Waktu itu seorang mahasiswa yang kebetulan menjadi seorang ketua di suatu organisasi mahasiswa di suatu kampus bertanya-tanya dengan masa depannya. Apa yang bisa dia lakukan dan apa yang harus segera dia persiapkan menuju masa depannya. Apakah perjalanan dia harus berakhir hari itu juga, atau dia harus bertindak untuk mengambil resolusi nyata dari setiap gagasannya. Di bangku kuliah, saya berprinsip,
saya mendengar berbagai suatu gagasan yang diamplifikasi setiap harinya sebagai mahasiswa dan sekaligus pemuda, bahwasanya idealisme itu adalah harta terakhir, suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemuda, yang dimana apabila pemuda tidak memiliki idealisme, maka sudah tidak ada lagi harapan bagi bangsa. Proklamator kita juga berbicara, berikanlah dia pemuda, maka dia akan mengguncang dunia. Maka hari itu pula saya bersama teman-teman saya berinisiasi bagaimana caranya setiap gagasan yang sudah teramplifikasi, setiap ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan, dapat kita teruskan, dapat kita serap, dan kita sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Maka tahun lalu, tepat 1 tahun lalu teman-teman, gerakan Rembuk Pemuda untuk pertama kalinya hadir di tengah-tengah Indonesia, hadir sebagai media, hadir sebagai wadah, hadir sebagai fasilitator untuk merangkum seluruh pemuda dari berbagai etnis, dari berbagai wilayah. Untuk apa? Tujuannya hanya satu, untuk menjadi wadah penerus dari gagasan pemuda Indonesia. Waktu itu terlalu banyak kutipan-kutipan negatif yang mengatakan Rembuk Pemuda ini adalah organisasi yang tidak akan pernah bertahan kurang dari 6 bulan. Nyatanya kawan-kawan, hari ini, detik ini, kita semua ada di ruangan ini merayakan, membuktikan, menyatakan kepada dunia Rembuk Pemuda hadir bukan hanya sebagai organisasi temporer, tapi hadir untuk terus memberikan keberlanjutan, hadir untuk memberikan suatu nafas perjuangan baru, membuktikan suatu sistem